Shalom, selamat pagi adik-adik Tunas Remaja. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan juga sehat. Mari kita bersyukur adik-adik karena kita boleh beribadah melalui ibadah online. Nah, kita akan mulai dengan menyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat pernyataan-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan sendiri yang menyertai, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita sebelum mendengarkan. Kita mau nyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya.
selamat pagi anak-anak. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah tunas remaja pada pagi hari ini. Anak-anak, tema kali ini mengambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Judulnya adalah Gereja dalam Gereja. Sebab itu, aku menasehatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, kalau kita membaca Efesus 4 ayat 1 sampai 16, intinya adalah bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita sekalian, anak-anak juga seluruh bagian dari gereja dengan berbagai karunia. Tapi juga kita perlu belajar dengan tekun, dengan rendah hati, saling membantu, saling melayani dalam hubungannya dengan sesama warga gereja. Nah, ada kalanya memang ya namanya hidup bergereja mungkin ada satu dua hal yang mungkin ada perbedaan pendapat, pandangan, namun hendaklah dapat menyelesaikannya dengan saling belajar rendah hati, saling mendahulukan, tidak maksudnya tidak mendahulukan ego. Lalu ada juga yang menarik dari ayat 11 dan ayat 12 yang Paulus menekankan bahwa Tuhan sebenarnya memperlengkapi untuk kedewasaan tubuh Kristus dengan baik pengajar, gembala, lalu nabi-nabi dan pekabar Injil dan sebagainya. Nah, barangkali ini yang mungkin perlu diberikan tempat yang lebih sehat ya, karena mungkin selama ini barangkali kita terdorong dengan efek modernisasi, semuanya disederhanakan sehingga mungkin penekanannya terlalu berlebihan pada peran gembala atau peran pengajar. Mungkin seperti saya pengajar di pelayan jemaat anak,
Tapi juga kita perlu memberikan porsi yang lebih baik pada pekabar Injil maupun pada peran kenabian, kalau bahasa modernnya peran profetik, bagaimana kita menyampaikan suara kenabian dari gereja kepada persoalan-persoalan di masyarakat sekitar kita. Hal itu yang kita mungkin perlu lebih berikan perhatian supaya gereja betul-betul menjadi terang dan garam bagi masyarakat. Semoga renungan ini menguatkan kita, hal-hal yang kiranya menjadi suatu kerikil dalam gereja, mari selesaikan dengan kesehatian, dengan saling rendah hati, saling melayani dan saling mendahulukan, sehingga tidak menjadi seperti bukan lagi kerikil, tapi justru menghambat pelayanan sebagai tubuh Kristus. Tuhan memberkati anak sekalian. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Pak Victor. Kiranya firman yang sudah disampaikan dapat tertanam dalam pikiran dan juga hati adik-adik sekalian. Kita akan memberikan persembahan diiringi dengan pujian PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini dapat berguna untuk pekerjaan tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah ini. Terima kasih untuk doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pujian penutup kita ambil dari KJ 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Kita sama-sama gereja.
Nah, adik-adik, berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan ya di rumah, dan sampai bertemu lagi. Sering-sering cuci tangan.